Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya bahwa hari ini saya akan mendiseminasikan penumbuhan budaya positif di sekolah. Ini salah satu program pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur. Yang akan dilaksanakannya, yang pertama mengenai budaya positif, ya, budaya positif. Nah, budaya positif itu diantaranya disiplin positif, yang ini, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia berkualitas, ya, serta restitusi. Nah, ada 5 restitusi dan segitiga restitusi. Itu untuk budaya positif. Kemudian untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik, ya, dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang keempatnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu guru bisa untuk dengan sekemampuannya memaksa peserta didiknya mengikuti kegiatan-kegiatan positif ataupun kebijakan-kebijakan universal ini, maksudnya seperti itu. Kemudian makna disiplin. Nah, disiplin merupakan suatu kondisi yang terbentuk dari proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi dari siswa-siswi kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya, ketika siswa memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh, ya, pada adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, ini makna disiplin. Nah, kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, profil belajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ya. Itu nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian proyek nilai-nilai kebajikannya apa? Di antaranya kepedulian sosial, rajin, integritas, menghormati, ya, tanggung jawab, kebersihan, kebijaksanaan, semangat, percaya diri, ya, toleransi, keadilan, kejujuran, dan lain-lain. Kemudian ini adalah nilai kebajikan universal yang tadi, profil belajar Pancasila. Jadi diilustrasikan ataupun digambarkan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita coba profil pelajar Pancasila supaya Bapak dan Ibu mengingatkan 6 dimensi tadi. Ya, biasanya kita dengan lagu-lagu. Nah, ya, kalian juga bisa, ya, peserta didik. Ya, kita coba dengan lagu. Nanti Bapak dan Ibu serta peserta didik mengikuti lagu yang ada di sini.
Siapnya? Ya, kita mulai lagi dari awal. Ya, kita coba. Ya, bisa kira-kira Bu? Ya, kita coba. Ya, siap Bu. Ikuti saja. Nah, gitu Bu, so. Terus saja so, hidupnya bisa. Kalian juga bisa, ya kan? Ya. Pak. Sebentar situnya. Tamu. Ya. Jadi ini salah satu lagu ya, profil pelajar Pancasila. Jadi yang 6 dimensi tadi, itu bisa dilakukan. Nah, benar tidak? Beriman, bertakwa, gitu, mandiri. Kita nomor ya. Nah, ini bisa dilakukan ya. Insya Allah nanti kita lain waktu bisa di praktekkan lebih jelas lagi.
Kemudian kita lanjutkan mengenai penerapan disiplin positif. Nah, ini salah satunya misalkan beriman dengan mengadakan kegiatan keagamaan ya di sekolah kita. Kemudian percaya diri, terus kolaborasi. Nah, maksudnya berkolaborasi itu kita bisa seperti berkelompok ataupun kerja kelompok. Nah, kerja kelompok. Kemudian gotong royong, bersama-sama misalkan membersihkan halaman ataupun lingkungan sekolah. Ya. Kemudian menghormati, nah, bersalaman misalkan dengan bapak dan ibu guru. Ini ya. Nah, itu. Kemudian video yang selanjutnya, kemudian teori motivasi dan hukuman. Ya, teori motivasi dan hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Di antaranya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan ya dari orang lain. Yang ketiganya untuk menjadi orang yang mereka ingin dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ya, jadi teori motivasinya itu. Ada motivasi perilakunya ini. Ada 3. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, 3 perilaku motivasi tadi. Ini penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman dan penghargaan. Misalkan yang pertama, nah nanti Bapak Ibu ataupun siswa ya. Ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo Bu, silakan Bu Sri, kira-kira misalkan bisa termasuk konsekuensi, tetapi harus ada sebelumnya, harus ada pembicaraan dulu dengan siswa-siswa. Oh, ada kesepakatan dulu. Ya. Oh ya, baik. Terima kasih ya Ibu Sri. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana ini. Kemudian yang kedua misalkan lari mengelilingi lapangan basket misalkan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, gitunya. Nah, kemudian yang selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis misalkan. Ya, kita kan anak-anak peserta didik suka yang coret-coret. Nah, kira-kira itu bagaimana? Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret misalkan. Jadi misalkan dalam satu kelas sedang berdiskusi ataupun belajar, tiba-tiba ada siswa yang mengambil buku tugas temannya, kemudian dicoret-coret tulisan tugas temannya. Nah, itu bagaimana? Kemudian berjemur di lapangan pukul 12 biasa. Nah, kira-kira siang hari karena mengobrol misalkan dengan teman pada saat pembelajaran. Nah, itu bagaimana ya? Ya, nah ini, nah kita lihat coba jawabannya di sini. Nah, ini Bu jawabannya. Benar tadi Ibu katakan bahwa yang pertama tadi mencatat itu konsekuensi maksudnya. Kemudian yang kedua lari, nah berarti kan hukuman maksudnya. Kemudian membersihkan coretan, konsekuensi. Menggantikan kertas, konsekuensi.
Ya, berjemur di lapangan hukuman. Nah, dengan dasar ini maka kita akan bisa membedakan mana yang termasuk hukuman atau yang termasuk konsekuensi. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru bisa membedakan itu. Jadi kalau misalkan perilakunya A, maka ini kategorinya apakah hukuman ataupun konsekuensi. Ya. Kalau konsekuensi tadi jelas di awal itu harus ada kesepakatan. Misalkan kesepakatan kelas yang dibuat di kelas itu jelas ada konsekuensi. Misalkan tidak boleh terlambat datang ke sekolah misalkan. Jadi satu kelas itu sudah mengetahui ya tidak boleh terlambat. Nah, jika ada yang terlambat siswa maka jelas termasuk pada konsekuensi misalkan. Nah, itu. Kita coba lagi yang lainnya. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Nah, biasa. Nah, misalkan karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Ya. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman konsekuensi? Karena tidak bisa menjawab ya, konsekuensi. Ya, kita lanjutkan nanti akan lihat. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol misalnya pada saat belajar. Nah, hukuman atau konsekuensi kita membersihkan? Ya, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, ya. Kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Lari mengelilingi lapangan. Tindakan gurunya jadi titah lari ya. Nah, lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit misalnya. Untuk pelajaran PJOK. Nah, hukuman. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman konsekuensi? Hukuman, bisa konsekuensi. Ya, nanti kita akan lihat. Jadi Bapak Ibu di sini tidak ya, dituntut benar ya. Tidak masalah, salah juga gitu ya. Kita coba. Nah, yang pertama tadi berdiri di depan kelasnya hukuman termasuknya. Tuh. Kemudian membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Membersihkan WC, nah baru hukuman. Ya, jadi kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Silakan. Mungkin Bu Dewi kira-kira apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman biasanya tidak melaksanakan tugas. Ya. Kalau konsekuensi, kalau sudah disuruh melaksanakan tugas tapi tidak dikerjakan. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya para Bu Dewi. Nah, sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, misalkan begini. Kalau kita mengendarai kendaraan motor, gambaran, kita menggunakan helm. Nah, menggunakan helm itu kira-kira jika tidak menggunakan helm itu hukuman atau konsekuensi? Sudah tahu berarti harus memakai Helm. Nah, tiba-tiba tidak misalkan. Gimana tuh? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena sudah diberitahu terlebih dahulu. Bisa ya. Misalkan lagi gambarannya kita pada saat pandemi memakai masker wajib. Tidak memakai masker, nah bisa hukuman atau konsekuensi? Nah, seperti itulah gitu gambarannya.
Jadi ya alhamdulillah Bapak Ibu bisa membedakan ya mana yang termasuk tindakan guru kategori hukuman ataupun konsekuensi. Itu ya harapannya. Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu untuk hukuman dan konsekuensi, dipersilakan, ataupun dari siswa. Misalkan Pak kalau begini gimana gitu kan, silakan. Perilaku kita saja kehidupan sehari-hari di kelas, sebenarnya di sekolah, ya tidak jauh dari itu. Ada nggak yang mau menyampaikan tanggapan ataupun ide ataupun pemikiran ataupun pendapat, misalkan, silakan. Kaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nanti bisa disambung lagi. Nah, di sini dilanjutkan. Tadi sudah diketahui hukuman dan konsekuensi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, sebelum saya jelaskan, yang bagaimana kira-kira contohnya menghukum oleh penghargaan? Silakan Bu Sri. Jadi dia itu salah, kita kasih penghargaan. Yang bagaimana kira-kira? Apakah misalkan akan nantinya berubah lebih baik, atau bisa cenderung mengulang lagi terhadap kesalahannya jika dihukum dengan penghargaan? Mengulang lagi. So, ada pendapat yang lain? Ya, jika misalkan di sini dihukum oleh penghargaan, tapi yang model mana gitu ya, yang tepat gitu. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana? Ya, jadi ini ada pendapat ya menurut Alim Khon. Nah, di sini ada orang mana ini, Inggris sebenarnya. Tahun 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi ya, untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kon ini secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, jadi orang mah lain bentuknya material berarti Bu, tapi bentuknya pembelajaran terhadap peserta didik, gitu ya. Jadi modelnya seperti itu menurut Kon ini harapannya. Karena apa? Karena nantinya itu akan berpengaruh ya, penghargaan itu. Kalau penghargaan secara material berarti selesai materinya habis misalkan, maka bisa saja mengulang kembali ya. Nah itu. Tapi kalau secara pendidikan ataupun pembelajaran, maka itu akan terkenang sepanjang hayatnya oleh peserta didik tadi. Ya. Maka di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan ya tidak efektif. Nah, di sini. Jadi tidak efektif. Yang tadi itu ya, jadi jika misalkan habis selesai, maka mungkin saja bisa mengulang kembali. Gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, jadi kurang tepat kalau dengan penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, jelas ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas.
Oh, nah udah mah misalkan salah oke tadi bere hadiah mah gitu. Udah gitu Bu. Jadi mau aya kreativitas selanjutnya. Gitu. Kemudian penghargaan menghukum, jelas ya. Yang terakhirnya motivasi dari dalam diri, intrinsiknya. Nah ini pendapat kon dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, kemudian yang selanjutnya restitusi. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat ahlinya Gosen. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain itu. Nah, ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Nah, maksudnya bagaimana nih? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, ini cirinya. Yang ketiganya tawaran, bukan paksaan. Yang selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya fokus ya pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi itu paling akhir nanti dicari solusinya bagaimana. Ya, ini ciri-ciri restitusi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nah perbedaan tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kita ketiga-tiganya nih. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa ataupun peserta didik ya, tersebut. Misalkan guru menghukum siswa untuk menghormat bendera selama 15 menit. Hukuman kan Bu termasuknya. Kemudian misalkan guru marah dan membuat siswa takut. Ada yang seperti itu enggak, guru? Adanya. Gimana, ada nggak siswa? Ada ya. Nah itu tuh termasuk pada hukuman. Ya, kemudian konsekuensi. Nah gurunya memberikan konsekuensi untuk pelajaran tambahan waktu sesuai dengan keterlambatan siswa. Jadi ada. Jadi meskipun dia itu sudah terlambat, tidak mengerjakan tugasnya, tetapi diberi tambahan waktu. Ya habis ya waktu nanti, tapi sok arincan mah ditambahan deh 10 menit mah. Itu udah gitu. Ya. Itu konsekuensi. Kemudian guru tegas ya dan siswa menghormati peraturan. Yang selanjutnya lagi guru menanyakan, ini restitusi ya. Guru menanyakan keyakinan kelas dan mengidentifikasi masalah siswa dan membantu menyelesaikan masalahnya. Nah ini jadi di restitusi itu mesti tanyakan dulu permasalahannya apa. Jadi misalkan kalau ada kejadian di sekolah tidak langsung dihukum siswa tersebutnya, tetapi ditanyakan dulu permasalahannya, diidentifikasi dia.
Jadi apa permasalahannya, kejadiannya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian guru terbuka, ya, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini restitusi bedanya. Ya, jadi ketiga perbedaannya. Kemudian silakan sebelum dilanjutkan, ada ini perbedaannya. Jika ada masukan ataupun saran ataupun pengalaman dari Bapak Ibu serta peserta didik ataupun siswa mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, silakan. Ataupun ada pertanyaan misalkan, silakan tanyakan saja. Misalkan yang bagaimana yang restitusi itu, gitu kan? Bisa. Pelaksanaannya nanti akan ada videonya. Ya, silakan sebelum dilanjutkan, kita coba ya berkolaboratif saja, berbagi paham ataupun pemikiran dari Bapak Ibu ataupun peserta didik. Silakan. Ada tidak? Ya, silakan Bu, Ibu Sri. Bagaimana misalnya dalam pembelajaran PJOK anak tersebut pertama misalkan masuk pertama tidak memakai baju olahraga, kedua masih tidak, yang lainnya memakai baju olahraga, tapi yang itu enggak. Misalkan sama guru olahraganya ditanya, tapi anak tersebut ada misalkan ikut selalu walaupun memakai baju olahraga misalkan. Nah, si guru olahraga tersebut bertanya pada anak tersebut, ini kenapa yang lain memakai baju olahraga misalkan, yang ini enggak. Jawabnya misal tidak punya uang anak tersebut. Nah, si guru tersebut berinisiatif misalkan memberi baju olahraga misalkan banyak. Nah, kalau itu termasuk hukuman penghargaan atau konsekuensi atau restitusi. Nah, kalau seperti itu kenyataannya misalkan di lapangan. Ya, sudah Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Sri Hartini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang saya di sini saya akan mencoba ya, tadi di pertanyaannya itu bagaimana jika misalkan kasusnya seorang guru olahraga menghadapi ataupun menemukan siswanya ataupun peserta didiknya yang tidak memakai seragam gitu ya, seragam olahraga. Nah, kemudian ada inisiatif dari guru tersebut untuk memberikan baju olahraga secara cuma-cuma gitu. Ya, secara cuma-cuma atau gratis ya kepada siswa tersebut. Nah, di akhirnya apakah termasuk hukuman, konsekuensi ataupun restitusi ya dengan memberikan penghargaan? Ya, saya akan mencoba menjawab. Jadi jika tadi ke penghargaan yang mananya tadi lupa ya. Nah, dihukum dengan penghargaan ini ya. Jadi pengaruh penghargaannya itu Bu jangka pendek dan jangka panjangnya itu kurang. Kemudian tidak efektif. Nah, di sini juga ya. Kemudian merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan, jadi kurang tepat ya, jika dihukum oleh penghargaan. Nah, kemudian menurunkan kualitas jelas. Ya, nah itu. Jadi secara keseluruhannya bahwa dihukum dengan penghargaan itu kurang tepat. Ya. Tapi bagaimana? Nah, ini sebaiknya di restitusi Bu ya, dengan menggunakan segitiga restitusi, nanti akan ada ke depannya ini. Nah, jadi restitusi, jadi segitiga restitusi
Ya meskipun pada nyatanya misalkan tadi sudah ada sebetulnya Nah, satu yaitu guru tersebut menanyakan kepada siswanya, kenapa alasannya? Nah, itu sudah ada termasuk restitusi gitu ya. Tapi belum lengkap. Ya, kalau melihat cerita itu belum lengkap restitusinya. Jadi belum sampai ke solusi akhir. Kalau yang kasus tadi kan itu solusinya dari ibu gurunya gitu kan, langsung gitu memberikan pakaian olahraga. Nah, jadi sebaiknya itu direstitusi. Ya. Nanti akan ada ke depannya bagaimana cara merestitusi. Nah, untuk kasus tadi, ya saya sarankan dengan menggunakan restitusi ini. Dan mungkin kalau Bapak Ibu baru kali ini ya, mendengarkan tentang kata restitusi mungkin, ya. Nah, padahal kita sudah melaksanakan, hanya belum lengkap, gitu saja Bu. Ya, ini belum lengkap. Nah, bagaimana yang lengkapnya? Nah, kita akan mencoba ke depannya. Itu Bu, mungkin ya untuk jawaban daripada pertanyaan Ibu Sri yang tentang permasalahan siswa. Jadi kalau dihukum dengan penghargaan itu kurang tepat, dan nantinya mungkin saja akan terus seperti itu. Tapi kalau di restitusi itu insya Allah nantinya akan, jadi yang ditumbuhkan itu karakter. Kalau restitusi itu karakter. Ya, kalau penghargaan berarti hanya material berarti. Itu misalkan berbentuk tadi teh barang. Itu. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan buat Ibu Sri ya, semua. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu, untuk keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, biasanya di kita bacaannya ataupun kata-katanya keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Peraturannya. Nah, peraturan kelas. Nah, kita coba mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Wah, di sini aja ini. Saat mengendarai kendaraan roda 2, roda motor ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan ya setiap saat. Nah, ini. Jadi bedanya mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas nanti akan ketemu ke depannya. Nah, pembahasannya nih. Mengapa kita memiliki peraturan ya tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Nah, mungkin jawaban Bapak Ibu adalah untuk kira-kira untuk apa? Keselamatan. Ya, jelasnya. Jadi untuk keselamatan menggunakan helm. Kemudian yang kedua tadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kemungkinan jawaban Bapak Ibu ya untuk kesehatan. Nah, ya, untuk kesehatan dan keselamatan juga. Nah, ini. Nah, di keyakinan kelas ini yang diutamakannya adalah nilai. Ya, nilai-nilai yang misalkan yang barusan contohnya, yang nilai ke-1, kedua. Nilai ke-1 keselamatan, yang kedua juga keselamatan dan kesehatan. Nah, itunya yang diharapkan dari adanya keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan kelas. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sekolah.
Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, dan seterusnya. Ini ada sampai yang ininya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, videonya sudah ada. Ya, penerapan keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini ada 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sambungannya dari video ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia ya, yang senantiasa yang kita berusaha 5-5-nya ini terpenuhi. Ya, itu. Nah, kita coba kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Misalkan nih, ada jawaban Dinda, kebutuhan di tindakan Anda misalkan. Jawaban Dinda misalkan, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Ya, kan agak seru jadinya. Nah, kesenangan, kebutuhannya jelasnya kesenangan berarti. Nah, gitu. Kemudian yang keduanya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru misalnya. Nah, ini berarti kasih sayang yang dibutuhkannya itu. Aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhannya kebebasan berarti. Ya, kadang-kadang kan peserta didik seperti itu ya. Nah, ini berarti kebebasan. Jadi perlu mereka itu kebebasan, kebutuhan kebebasan. Kemudian selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, berarti penguasaan kebutuhan yang dipenuhi itu. Ya, nah itu. Kemudian yang dunia berkualitas juga, ini adalah tempat khusus ya dalam pikiran Anda ataupun orang, ya, tempat Anda menyimpan gambaran ya, representasi dari semua yang Anda inginkan. Ini dunia berkualitas. Bisa berisi orang-orang ataupun hal dan apa saja yang terbaik, ya, yang terbaik menurutnya. Ini. Kemudian misalkan murid kita juga sama mempunyai gambaran dunia berkualitas. Ya. Misalkan tentunya sebagai guru kita harus ingin yang mereka itu memuaskan hal-hal yang bermakna dan bernilai kebajikan yang hakiki, yang berdayakan dan membedakan murid. Ya, maka murid akan meletakkan dirinya ya sebagai individu yang positif ya, dalam dunia berkualitas. Ini. Nah, kita lanjutkan lagi ke restitusi. Jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama, 5 posisi kontrol guru.
sebagai penghukum. Nah, jadi guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru seperti ini yang diharapkan itu. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya, kira-kira ibu semua ini di posisi yang mana saja yang sudah terpenuhi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan, kira-kira di mana kita? Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, ya, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Pemantau dan teman. Ya, penghukum juga sama, berarti saya. Nah, sebagai penghukum, kadang kita sebagai pembuat rasa bersalah juga. Ya, sebagai teman Ya. juga ya, pemantau juga ya. Berarti semua aku ini. Kita sudah memiliki ini gitu, memiliki 5 posisi. Ya. Nah. Nah, ini ada video tentang posisi kontrol. Hanya suaranya ya bisa kita putar didengarkan dan disimak. Nah, ini sebagai posisi penghukumnya, contohnya gitu.
sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini sebagai posisi teman. Contohnya ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, sebagai posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini sebagai posisi manajer. Manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Ya, jadi setelah kita menyimak video tentang ini, maka digariskan bahwa posisi kontrol guru ya terhadap peserta didiknya itu adalah sebagai manajer. Nah, itu yang baik katanya. Ya, jadi posisi sebagai manajer, di mana sebagai manajer itu lengkap ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, siapa saja yang mengatakan dalam posisi kontrol ini? Nah, pernyataan misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira siapa yang mengatakannya? Nah, kemudian nanti ya gantian jawabannya. Yang keduanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, yang selanjutnya, ayolah lakukan demi saya. Apa yang telah kamu lakukan? Ingat, bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, siapa yang mengatakannya? Kita coba lihat. Nah, pembuat merasa bersalah. Kalau Bapak Ibu nanti menyatakan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, misalkan, ya. Nah, maka yang akan menyatakan tersebut itu adalah pembuat rasa bersalah terhadap siswanya itu. Gitu. Kemudian, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, hukum dia penghukum, termasuk nanti. Jadi perasaannya sebagai penghukum, sebagai teman. Nah, bagaimana sebagai teman? Ayolah lakukan demi saya ya. Misalkan. Jadi singkarunya tuh ke ibu misalkan gitunya. Dilaku ngerjakeun wae misalkan tugas, gitu kan. Nah, berarti sebagai teman teman gitu. Jadi antara guru dengan peserta didiknya sebagai teman. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Misalnya, ini sebagai pemantau. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Nah, sebagai teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, sebagai manajer. Jadi sebagai manajer. Nah, itu ya. Posisi 5 posisi kontrol guru ya terhadap peserta didik. Nah, sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan ataupun penyampaian pendapatnya di 5 posisi kontrol ini. Tadinya ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Silakan kalau ada. Tidak ada? Ya, kita lanjutkan lah kalau tidak ada. Segitiga restitusi. Nah, nyambung dengan yang tadi. Ya, sedikit lagi nya. Segitiga restitusi. Nah, di sini ada, kalau diibaratkan segitiganya seperti ini. Jadi ada validasi tindakan yang salah. Kayak jinanya, nu sebelah kirinya. Kemudian sebelah kanannya menanyakan keyakinan kelas ataupun keyakinan. Kalau kita di sekolah ya di kelas, namanya guru. Kemudian yang ketiganya menstabilkan identitas. Nah, ini disebutnya segitiga restitusi. Jadi memperbaiki perilaku peserta didik itu dengan menggunakan ini 3. 1, validasi tindakan yang salah. 2, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Nah, kita lanjut. Segitiga restitusi ini lebih jelasnya menstabilkan identitas. Yang mana? Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dasarnya tanya konsep dasarnya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu tahu
punya alasan melakukan itu, nah validasi tindakan yang salah ya. Apa tuh misalkan tuh pakai baju olahraga saat olahraga teh, nah gitunya Bu, gitu. Nah itu teh berarti bahasa seperti itu teh termasuk validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah Anda ataupun kamu sepakati? Misalkan bisa ditanyakan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi gitu Bu, jadi orangnya peserta didik bersalah teh, jadi tidak langsung di justice, diponis lah gitu, bicara ilmunya diponis bersalah, tapi ditanyakan dulu, validasi dulu tindakan yang salah itu mana gitu. Nah kayak gini, kaduana tanyakan keyakinan mana yang dilanggarnya itu. Mau di sekolah berarti keyakinan kelas. Kemudian stabilkan identitasnya, jadi supaya tidak menjadi down gitunya pemikirannya ataupun perilakunya nantinya siswa tersebut gitu. Maka perlu distabilkan. Nah itu maksudnya. Kemudian ini salah satu contoh ya, penerapan segitiga restitusi. Nah kita simak videonya. Nah ini ya, jadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi bisa dikondisikan Bu untuk pertanyaannya itu kepada peserta didik yang merasa bersalah itu ataupun yang melakukan kesalahan. Misalkan yang kesiangan ataupun tidak memakai pakaian sesuai dengan hari tersebut misalkan gitu ya. Itu bisa ditanyakan dulu. Ya, jadi di restitusi. Nah, kemudian yang paling utamanya dalam restitusi itu, jadi nada bicaranya kita itu tidak tinggi, gitu. Jadi cenderung standar. Ya, kan beda dengan guru ataupun bapak ibu guru yang nada
penyampaian misalkan teguran gitu ya, itu nada tinggi, kan tidak sedikit ya melakukan seperti itu. Nah, di segitiga restitusi ini dibawa dulu tadi bagaimana misalkan ditanyakan dulu kenapa tadi dianya kenapa itu melanggar itu sampai dengan akhirnya keyakinan mana yang misalkan kalian itu melanggar. Nah, kemudian yang di akhirnya lagi bagaimana solusinya supaya tidak melanggar lagi. Jadi seperti itu Bu, maksudnya di restitusi itu. Jadi tidak menggunakan fisik ya, ataupun yang sulit tadi menghukum langsung gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, kemudian ya ini untuk video tanggapannya. Ya, video tanggapan siswa tentang penerapan segitiga restitusi. Dan insya Allah nanti ke depannya saya pun akan ya bisa mengembangkan tentang segitiga restitusi ini kepada rekan sejawat, ya terutama bagi Bapak dan Ibu guru dalam hal proses pembelajaran menyelesaikan permasalahan. Nah, sebelum diakhiri ditutup ya, mungkin ada pertanyaan ataupun tambahan dari Bapak dan Ibu, silakan, ataupun dari peserta didik. Silakan. Ibu Dewi, Ibu Sri atau Ibu Erna, silakan. Dari awal sampai dengan akhir lah, semacam refleksi lah. Silakan sampaikan. Singkat saja menyampaikannya, mulai dari perasaan, kemudian pengalaman dari awal sampai akhir tentang diseminasi ini, kemudian sampai dengan akhir pengalaman baru ya bagi Bapak dan Ibu. Dipersilahkan. Jadi merefleksi, silakan Bu. Ya. Tapi kumanya di dalam bukan kesehariannya yang sudah terjadi, Bapak di ini kan harusnya restitusi, Ya. nah, tapi agak kumanya agak misalkan di hukuman dan di konsekuensi, itu agak susah, sudah melekat aja dalam hukuman, misalkan ke anak hukuman sebagai tadi saya ada teman ya, dan restitusi, tapi seharusnya kan restitusi misalkan untuk seorang guru, tapi itu agak susah misalkan untuk menghilangkannya ya dalam hukuman kalau sebagai teman ya, misalkan ya sebagai teman, tapi dalam hukuman itu agak susah untuk lepas gitu, Pak. Bagaimana itu kira-kira untuk solusinya Ya. pada anak? Menghilangkan kebiasaan gitu ya. Ya, kebiasaan itu. Berarti menghilangkan kebiasaan kita ya sebagai pendidik untuk tidak menghukum gitu ya. Nah, berarti di sini mulai dari diri Bu, mulai dari diri sendiri, dari sekarang ke depannya kita mencoba hal baru, yaitu dengan segitiga restitusi. Ya, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang saya akan lebih jelaskan lagi ya mengenai praktek nyatanya bagaimana ya tentang segitiga restitusi ini. Namun yang paling utamanya sebagai gambaran Ibu, misalkan kita sulit untuk menghilangkan sikap kita tadi ya. Nah, salah satunya mungkin bisa tadi ya mengurangi frekuensi kita terhadap peserta didik dengan menggunakan hukuman. Dikurangi saja. Kalau misalkan tidak bisa langsung ya dihilangkan, maksudnya tidak dilakukan gitu. Ya, jadi bisa dikurangi. Ya, dikurangi yang menjurus kepada hukuman-hukuman tadi. Jadi usahakan dulu sebagai teman yang tadinya. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru yang tadi Bu. Ya, jadi 5 posisi. Nah,
Jadi posisi guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kita coba dulu yang mana yang kita mampu misalnya. Nah, kalau penghukum ya jelasnya tadi contohnya sudah jelas. Kemudian sebagai teman, oh kita ini sudah ada misalkan sebagai teman. Ya, kemudian sebagai pemantau baru sebagai mana? Kemudian sebagai manajer. Nah, itu jadi yang paling utamanya sebagai manajer ini. Namun kita semua mulai dari diri kita untuk bisa bertahap lah, secara bertahap ya, menghilangkan posisi kita sebagai penghukum ini ya terhadap peserta didik yang ada di kita ataupun yang bapak dan ibu bimbing. Mungkin itu Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk penyampaian di diseminasi ini. Mudah-mudahan ya ada hikmah dan manfaatnya bagi Bapak dan Ibu, kemudian bagi peserta didik dan bagi kita semua. Yang paling utamanya kita secara berangsur-angsur untuk menerapkan ya dalam memecahkan permasalahan peserta didik ataupun bisa dengan orang lain itu dengan menggunakan ya saya sarankan dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu waktunya di pagi menjelang siang ini. Yang pertama kita harus membuat kesepakatan kelas ya, tadi sudah diinformasikan. Ini sengaja tidak per kelas ya, jadi supaya cepat dan informasinya tepat, jadi digabungkan seperti ini. Jadi imbasnya untuk semua kelas yang ada di SMP Negeri 2 Pagelaran. Pertama kita berangkat dari kelas impian. Kira-kira menurut kalian apa saja atau hal apa saja yang menjadikan kelas impian, maksudnya proses pembelajaran di dalam kelas itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kalian. Ayo, siapa satu orang ataupun dua orang untuk menyampaikannya? Siapa, laki-laki atau perempuan? Silakan. Ayo perempuan. Siapa? Satu orang saja. Dan laki-laki satu orang untuk mewakili kelas impian. Silakan. Jangan takut salah ya, sampaikan saja. Sok. Ayo. Ya, sok. Laki-laki dulu mengak. Permintaan opini nah, sok. Ya, tidak masalah. Ayo cepat. Ya. Ayo. Ini saya sengaja buat dan didokumentasikan ya di video langsung. Langsung. Ayo. Sri. Sawe tuh sok mangga. Silakan saja. Ataupun dari siswi perempuan silakan. Sok, ya. Ayo. Jadi begini ya. Kalian itu sengaja untuk mampu menyampaikan pendapat. Nah, intinya tak wani berani, ya berani menyampaikan pendapat di muka umum. Sok, ya silakan. Jadi di kelas kan kalian suka kan ya diskusi. Nah,
Berarti di sini juga sama ya. Silakan pergunakan diskusi. Kita diskusi saja. Ayo. Ya. Sok sangat berani. Saya atau saya begini? Ya sudah. Balik nanya. Mau nggak kalian di kelasnya itu kelas yang menurut impian kalian itu apa kira-kira? Bersih, terus apa lagi? Aman, terus rapi. Nah, sok terus mau ya? Hah? Pakai AC. Nah, terus cuma kipas, nah, ya. Pakai wifi, sudah. Banyak hiasan, nanti apa? Pakai karpet. Kenapa sok? Air galon, air mineralnya, nah pewangi, misalnya, ayo deh. Hah? Kita tadi tawas ya. Seragam AC. Cuma kulkas, TV. Ya tidak masalah ya, kita impikan namanya juga ya, mengimpikan bahwa kelas kita itu seperti itu kalian yang inginkan, tidak masalah. Adapun yang tercapai ataupun tidak tercapai itu lain masalah juga ya. Tapi kita yang paling utama adalah merencanakan ya. Nah, jadi hari ini konsepnya mempersiapkan orang di kelas lah gitu ya. Nyangke orang istirahat. Jadi gini maksudnya. Jadi kena misalkan gitu, saya tanya, lamun orang ngelakukan hiji kesalahan, kira-kira lamun langsung ke orang di misalkan tadinya diberi sanksi, kira-kira itu bakal ngarubah gitu. Karena perilaku mainana, ulang dia tahu gitu. Semua? Muang deh. Nah, oke kalau seperti itu bisa. Tapi ini menurut saya, jadi kan kadang orang bedanya ya nanya siswanya. Jadi lamun di saya perhatian laki-laki perhatian. Tapi kita akhirnya mah pas mulai merambah ke perempuannya pangkat pernah perilaku. Jadi dari kesalahan itu menjadi pelajaran gitu lain gitu bang. Tapi bapak dan ibu guru saya mohon harapkan tidak memberi hukuman yang sifatnya fisik. Yang pertamanya itu. Nah nanti dipikirkan oleh bapak dan ibu guru itu. Ya, jadi tidak fisik, ya, tidak ke fisik. Merekonstruksi melainkan ya. Jadi ngomean supaya kan kadang dia melakukan kesalahan, silanya di depan. Jadi baik teman-teman, hiji bakal minder. Nah, sesuatu tersebut bakal minder. Dan mengatakannya apa maksudnya? Anu kedua bakal tidak mau mengemukakan pendapat lagi. Nah, jadi gitunya. Jadi mungkin bisa persuasif nantinya. Panggil ke bapak ibu guruna karuangan sok taruh permasalahan naon sehingga nah, ya mungkin hanya bisa itu. Nah, akhirnya produk akhirnya nanti kesepakatan ini bisa saja ditambah lagi dengan bapak dan ibu guru. Kemudian di tiap kelas ini nanti akan ditempelkan. Ya. Dan kalian juga bisa menambahkan lagi jika ada kesepakatan yang harus kita cantumkan di sana. Jelas nggak? Nah itu ya harapannya. Jadi harus dicantumkan supaya tadi kelas impian kita itu kelas yang sesuai dengan harapan dan pembelajaran. Ya.
Apalagi kita pembelajaran yang diferensial ya. Berdiferensi. Jadi pembelajaran diferensi itu gimana Pak Anton? Beda-beda. Nah, pembelajaran berdiferensi. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berarti lah nama gitu. Ya. Nah itu ya perlu dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru serta siswa. Harapan semua peraturan nantinya akan dibuatkan selain daripada ini di kelas, yang di luar kelas juga mungkin dari sekolah akan disiapkan, pasti ya disiapkan, namun tahap penyusunan ya, review dari peraturan-peraturan tahun sebelumnya. Ya itu saja mungkin dari saya, mohon maaf kekurangannya, dan atas waktunya. Insya Allah nanti kalau sudah direview ini mengenai kesehatan kelas ini, saya akan dibuatkan kalau sudah deal bila perlu di cetak ya Bang, kurang cetak per kelas, jadi bisa ditempel di tiap kelas masing-masing. Jadi semua bisa membaca dan memahami ya, dengan tujuan pembelajaran di sekolah kita sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru serta kurikulumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak. Selanjutnya,